Kita sukseskan gerakan ATM KKS dipegang sendiri, disimpan sendiri, dan dimanfaatkan sendiri oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kartu ATM KKS oleh pihak lain. Tujuan pemerintah menggunakan sistem perbankan dalam menyalurkan bantuan diantaranya adalah untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada penerima manfaat bantuan sosial PKH. Ayo kita kawal bantuan PKH untuk Indonesia sejahtera. Pastikan bantuan sosial PKH diterima utuh dan tidak ada potongan. Hai, Assalamualaikum Sobat Sosial. Jumpa lagi di Ana Sofiana Channel di penghujung September ini. Makasih ya udah setia stay di channel yang aktif membahas tentang pencairan bantuan sosial dan edukasi terkait bantuan sosial ini. Mohon bantuan klik tombol like bila teman-teman suka dengan video ini dan isi kolom komentar bila ada pertanyaan maupun tanggapan. Lalu share ke teman, tetangga, atau saudara yang membutuhkan informasi ini dan juga subscribe tentunya biar aku lebih bersemangat lagi bikin konten tentang bantuan sosial. Dan kali ini aku mau kasih kabar gembira buat teman-teman sobat sosial semua terkait pencairan bantuan sosial. Setidaknya ada 2 bantuan sosial yang dijadwalkan akan cair dalam waktu dekat. Bantuan sosial apakah itu? Sebelum lanjut ke video inti, yuk tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali mencairkan bantuan sosial. Nah, bantuan yang dijadwalkan akan disalurkan dalam waktu dekat antara lain adalah bantuan sosial PKH dan juga bantuan dana pendidikan program Indonesia Pintar atau PIP. Bantuan sosial PKH yang dijadwalkan akan cair adalah bantuan tahap 4 tahun 2021. Belajar dari tahap-tahap sebelumnya, sepanjang tahun 2021 ini, bantuan PKH selalu disalurkan di awal bulan ya. Jadi sangat mungkin bantuan PKH tahap 4 tahun 2021 ini akan segera disalurkan beberapa hari mendatang, tepatnya di awal bulan Oktober. Begitu pula dengan bantuan dana pendidikan PIP, Program Indonesia Pintar, di mana beberapa hari lalu Puslapdik Kemdikbud.go.id menyatakan bahwa saat ini data calon penerima dana PIP masih dalam tahap evaluasi yang dilakukan pada 5 Agustus 2021 dan 30 September 2021. Itu artinya ada kemungkinan peserta didik yang sudah lolos tahap evaluasi akan mendapat dana PIP pada Oktober 2021. Nah, buat teman-teman sobat sosial yang masih penasaran nih, belum tahu dapat atau tidaknya PIP ini, teman-teman bisa cari informasi dengan cara mengakses laman pip.kemdikbud.go.id. Mudah banget ini caranya. Caranya kayak gini. Setelah masuk ke laman PIP Kemdikbud.go.id, isi data yang muncul di kolom cari penerima PIP. Lalu isi NISN, nomor induk siswa nasional. Lalu isi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun kelahiran. Lalu tuliskan nama ibu kandung, kemudian klik cari. Lalu informasi terkait status kepesertaan PIP akan muncul deh. Mudah banget kan? Monggo segera dicoba ya cara ini. Bantuan dana pendidikan PIP merupakan program bantuan berupa uang tunai ya sobat sosial. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
Dan sasaran utama dari bantuan dana PIP ini adalah yang pertama peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang menjadi prioritasnya. Kemudian yang kedua peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Biasanya penerima kartu KKS Merah Putih itu yang menjadi prioritas kedua. Kemudian yang ketiga adalah siswa SMK yang mengambil jurusan pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Sedangkan besaran dana pendidikan yang diberikan untuk tiap jenjang pendidikan berbeda-beda ya, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014, yaitu untuk SD atau MI sederajat sebesar 225.000 per semesternya atau menjadi 450.000 per tahun. Kemudian untuk SMP atau MTS sederajat sebesar 375.000 per semester atau menjadi 750.000 per tahunnya. Kemudian untuk SMA, SMK atau madrasah aliyah sederajat sebesar 500.000 per semester atau 1 juta per tahunnya. Lalu gimana dengan penggunaan dana bantuan PIP itu, Sobat Sosial? Dana bantuan PIP untuk siswa SD, SMP maupun SMA sederajat yang dinyatakan sebagai penerima dana PIP boleh menggunakan dana pendidikan ini untuk digunakan sebagai biaya personal peserta didik, seperti misalnya biaya transportasi ataupun uang saku. Kemudian juga bisa dibelikan untuk membeli perlengkapan sekolah atau kursus. Kemudian juga bisa digunakan untuk membayar biaya praktik atau biaya uji kompetensi. Demikian Sobat Sosial informasi terbaru terkait pencairan bantuan sosial yang diperkirakan segera cair pada Oktober 2021 ini. Semoga kedua bantuan sosial ini bisa segera cair sehingga bisa teman-teman manfaatkan dana bantuan sosial ini dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dan ingat selalu untuk klik tombol like-nya. Dan lalu komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.